Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dayang Nur Fatihah dengan NIM F231210008, Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Tadulako. Tujuan saya membuat video ini yaitu dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Lingkungan dan Kebencanaan dengan bobot SKS sebesar 4 SKS. Mata kuliah ini berada pada semester 6. Tujuan dan manfaat dari mata kuliah ini yaitu membantu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya melindungi lingkungan dan meminimalkan risiko bencana. Memberikan pengetahuan tentang cara mencegah dan mengurangi dampak bencana dengan merencanakan lingkungan yang aman dan tahan bencana. Mengajarkan cara merencanakan penggunaan sumber daya alam secara berkelanjutan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana. PIP ialah sebagai identitas akademik sebuah perguruan tinggi. KLH merupakan PIP dari UNTAD. Kenapa memilih KLH? Karena di Sulawesi Tengah didiami banyak suku dengan berbagai aktivitas dan adat. Banyak migran dari luar dengan berbagai daerah asal, kaya dengan berbagai jenis flora dan fauna, akan terjadi eksploitasi SDA, akan terjadi pembukaan lahan untuk perluasan permukiman rawan bencana alam, dan lain sebagainya. Visi dan misi UNTAD 2020 sampai 2045. Visi yaitu Universitas Tadulako menjadi perguruan tinggi berstandar internasional dalam pengembangan ipteks berwawasan lingkungan hidup. Misi 1 menyelenggarakan pendidikan yang bermutu, modern, dan relevan menuju pencapaian standar internasional dalam pengembangan ipteks berwawasan lingkungan hidup. 2 menyelenggarakan penelitian yang bermutu untuk pengembangan ipteks berwawasan lingkungan hidup. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pemanfaatan hasil pendidikan dan hasil penelitian yang dibutuhkan dalam pembangunan masyarakat. 4. Penyelenggaraan akan reformasi birokrasi dan kerjasama regional, nasional, dan internasional. Pengertian dari lingkungan hidup yaitu menurut pendapat dari email Salim, lingkungan hidup diartikan sebagai benda, kondisi, keadaan, dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Definisi lingkungan hidup menurut email Salim dapat dikatakan cukup luas apabila batas tersebut disederhanakan. Ruang lingkungan hidup dibatasi oleh faktor-faktor yang dapat dijangkau manusia. Misalnya faktor alam, politik, ekonomi, dan sosial. Bencana adalah kehancuran ekologis yang luas, baik secara fisik maupun hubungan fungsional antara manusia dengan lingkungannya, dan disebabkan oleh alam atau manusia, berbentuk kejadian yang serius atau tidak nampak dalam skala yang tidak dapat ditangani oleh sumber daya yang ada, dan komunitas yang terdampak membutuhkan upaya yang luar biasa untuk menangani kerusakan yang terjadi, bahkan membutuhkan bantuan dari masyarakat internasional. Kaitan antara bencana dan kerusakan lingkungan hidup yaitu sebagai berikut. Bencana alam bukan hanya diakibatkan dari alam itu sendiri, tetapi juga diakibatkan oleh kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Padahal alam itu sendiri pun secara tidak langsung beberapa ada yang sudah melindungi kita terhadap risiko bencana alam seperti hutan, terumbu karang, serta mangrove. Oleh karena itu,
Kita sebagai makhluk Tuhan yang diberi akal sehat harus terus melestarikan alam sekitar serta harus sadar bahwa alam kita ini juga melindungi kita dan mengurangi bahaya dari risiko dan bencana alam. Beberapa contoh kerusakan dan pencemaran lingkungan yang bisa memicu bencana, yaitu penebangan pohon dengan skala besar yang dapat menyebabkan berkurangnya pepohonan, terutama pada tebing-tebing curam, sehingga tidak dapat menahan tanah yang berada di kawasan tersebut sehingga terjadi bencana tanah longsor. Pendangkalan sungai akibat pembuangan sampah sembarangan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab sehingga mengakibatkan bencana banjir. Beberapa contoh bencana yang memicu kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup yaitu tsunami atau gempa bumi. Likuifaksi merupakan sebuah bencana yang terjadi bukan karena perbuatan manusia. Untuk mengelola limbah beton di Kota Palu, kita dapat melakukan dengan cara pertama, daur ulang. Limbah beton bekas dapat didaur ulang untuk menjadi agregat kasar atau halus untuk digunakan kembali dalam konstruksi. Proses ini juga dapat membantu mengurangi penggunaan sumber daya alam yang baru. 2. Penggunaan kembali beton bekas yang masih dalam kondisi baik dapat digunakan kembali dalam proyek konstruksi lainnya. Proses ini dapat mengurangi jumlah limbah yang dihasilkan. Ketiga, penghancuran. Jika beton tidak dapat didaur ulang atau digunakan kembali, kita bisa menghancurkannya menjadi serpihan kecil dan menggunakannya sebagai bahan dasar untuk pembuatan jalan atau lapisan bawah. Dari proses yang bisa kita lakukan, pastikan kembali untuk memenuhi peraturan dan regulasi lingkungan yang berlaku saat mengelola limbah beton untuk memastikan keamanan dan keberlanjutan lingkungan. Untuk mencegah dan meminimalkan dampak bencana serta kerusakan lingkungan hidup, ada beberapa cara seperti: pertama, peningkatan kesadaran, edukasi masyarakat tentang pentingnya perlindungan lingkungan dan persiapan menghadapi bencana, serta pengenalan tindakan pencegahan yang efektif. 2. Konservasi sumber daya, mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan seperti air, bahan bakar fosil, dan hutan dengan menerapkan praktik konservasi dan efisiensi. Ketiga, pengembangan infrastruktur tahan bencana, membangun infrastruktur yang tahan terhadap bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan badai untuk melindungi penduduk yang properti. Keempat, penggunaan energi terbarukan, beralih dari sumber energi fosil ke energi terbarukan seperti matahari, angin, dan air untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang kelima, pengawasan dan regulasi, memperketat pengawasan terhadap industri dan aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan dengan menerapkan regulasi yang ketat dan menegakkan hukum yang tegas. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini secara bersama-sama, diharapkan dapat mengurangi risiko bencana dan kerusakan lingkungan hidup serta membangun masyarakat yang lebih tahan terhadap tantangan lingkungan di masa depan. Demikian presentasi saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.